Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik sekalian, nama saya Fardan Hidayah Hamzah. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pengertian daripada berlomba-lomba dalam kebaikan itu diambil dari bahasa Arab adalah upaya untuk berlomba dalam bersaing, dalam melakukan hal-hal yang baik, amal yang bermanfaat, dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk tidak hanya berbuat baik, tetapi juga saling memotivasi untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Nah, adapun dalil yang kemudian menyebutkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu telah Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengajarkan agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, seperti beribadah, membantu sesama, dan memperbaiki diri. Nah, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-26 sampai ke-28, bunyinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan menerima balasan tanpa batas. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap amal baik yang dilakukan oleh umat Islam akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah di akhirat nanti. Nah, bukan hanya penjelasan dalam Quran, tetapi juga ada dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Beramalah kalian dengan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun hanya dengan sedikit." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan sekecil apapun dan saling berlomba dalam mencari keridhaan Allah. Sama misalkan ketika kita berada di sekolah, ketika ada teman yang kemudian tidak punya pulpen atau misalkan tidak punya alat peralatan untuk belajar, maka kita sebagai umat muslim harus saling tolong menolong atau kemudian kita membantu teman kita yang dalam keadaan susah. Nah, di hadis yang lain, Nabi juga bersabda bahwa beramalah kalian dengan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun hanya dengan sedikit. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk berusaha melakukan kebaikan sekecil apapun itu dan saling berlomba dalam mencari keridhaan Allah. Nah, artinya apa? Orang yang kemudian melakukan kebaikan itu tentu dia niatnya harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita hanya niat dalam ingin dipuji oleh seseorang, maka kebaikan kita itu tidak terhitung sebagai orang yang ikhlas. Nah, jadi penting untuk membantu kepada seseorang itu harus dalam keadaan ikhlas. Sehingga keikhlasan itulah yang kemudian menuntun kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh yang lain tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang pertama itu adalah beribadah dengan ikhlas. Berlomba-lomba dalam meningkatkan ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir dengan lebih ikhlas dan khusyuk. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk melakukan amal soleh seperti sholat, puasa, dan zikir. Itu harus dengan keadaan ikhlas. Tidak boleh dengan keadaan yang terpaksa. Karena itu nantinya akan mengurangkan nilai pahala di sisi Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu sesama. Membantu orang yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk materi, perhatian, atau dukungan moral. Misalnya, menyantuni anak yatim, memberi makanan bagi orang miskin,
atau membantu teman yang sedang kesulitan. Menuntut ilmu yang ketiga itu adalah menuntut ilmu. Berlomba-lomba dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, menambah pengetahuan dan membagikan ilmu kepada orang lain merupakan amal yang sangat dihargai dalam Islam. Yang keempat, berbuat baik kepada orang tua dan keluarga, berlomba-lomba dalam berbakti kepada orang tua, menjaga kehormatan keluarga, dan mendidik anak-anak dengan baik. Nah, apa hikmah berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang baik yang dilakukan dengan niat karena Allah akan mendekatkan diri kita kepadanya dan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki diri. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial. Dengan saling berlomba dalam kebaikan, umat Islam dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar sesama yang menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Yang keempat adalah balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Setiap amal yang baik adik-adik sekalian yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian bagaimana tips-tips untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, tipsnya sangat mudah adik-adik sekalian. Nah, yang pertama itu adalah mulai dengan niat yang ikhlas. Seseorang yang memulai dengan niat yang ikhlas tentunya akan terlihat dalam dirinya bahwa dia memiliki akhlak yang baik, sehingga ketika orang yang kemudian ingin melakukan satu kebaikan, maka nantinya itu akan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Nah, yang kedua, setiap perbuatan baik harus dimulai dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia atau pujian manusia. Yang ketiga, tetap rendah hati. Artinya kenapa harus rendah hati? Jangan kemudian kita sudah menolong dan membantu seseorang, kita merasa mawas diri. Nah, yang dikhawatirkan adalah kita tidak ikhlas untuk membantu orang lain. Yang keempat, jangan merasa sombong dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa semua kebaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jaga niat agar tidak riya. Kenapa? Karena supaya kebaikan yang kita berikan kepada seseorang itu nantinya akan membekas bagi dirinya. Kalau kita dengan tulus dan penuh dengan keikhlasan untuk membantu kepadanya. Yang keenam, jangan beramal hanya untuk dilihat orang lain atau untuk mendapatkan pujian. Semua amal harus dilakukan karena Allah semata, bukan karena siapa-siapa. Yang ketujuh, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Sebab nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tentu tidak bisa kita bayarkan dengan nominal uang sekalipun. Karena kenapa? Nikmat yang Allah berikan sangat luar biasa dan sangat bernilai dan besar harganya. Nah, yang kedelapan, tips agar supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu segala kebaikan yang kita lakukan merupakan hasil dari karunia Allah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika seseorang ingin melakukan satu kebaikan, tentunya dia harus memiliki sebuah pandangan bahwa niatnya karena Allah. Yang kemudian yang kedua, dia harus ikhlas tanpa meminta pujian dari siapa-siapa. Dan kalau perlu, ketika kita ingin membantu seseorang, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Nah, sebagaimana yang terjadi di lingkungan sosial sekolah kita, kadang ada orang yang kemudian dalam faktornya keluarganya kaya, ada yang miskin. Nah, dari sisi itulah yang seharusnya menjadikan kita sebagai pribadi yang baik untuk dapat membantu kekurangan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang benar-benar berdampak positif, bukan hanya bagi lingkungan sekolah, tetapi ini akan menjadi contoh dan tauladan bagi teman-teman yang berada di sekolah. Adik-adik yang dirahmati Allah, insya Allah
pembahasan materi kita tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ini bisa kita simak dan pahami, yang nantinya akan berdampak pahala bagi Allah, bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.